Halo, perkenalkan nama saya Dewita Trimohana, NIM 180303010, kelas Sosiologi A semester 7. Di sini saya membuat tugas kelima, kajian seminar masalah-masalah sosial, di mana tugas ini dalam bentuk parodi dan tugas ini menyangkut tentang budaya digital. Sebelum kita masuk dalam parodi, kita harus ketahui apa itu budaya digital, di mana budaya digital merupakan hasil olah pikir atau kreasi dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi internet. Di mana budaya digital ini juga kemajuan berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Jadi, di mana adanya budaya digital ini, banyak orang yang menggunakan sistem daring atau kemajuan teknologi ini untuk mempermudah dalam melakukan rapat, contohnya pada era sekarang ini yang menggunakan sistem online atau daring. Lebih lanjut lagi, silakan menyaksikan parodi ini. Dewi, lu buat apa nih? Mari. Lu buat apa nih? Adik saya nih mau webinar, mau seminar. Seminar tentang apa jadi? Ada materi, tapi ini ada TOEFL punya tuh, jadi saya mau ikut kursus lah, kursus bahasa Inggris. Gila lah, kamu ini tambah sukses saja. Ya harus begitu, perkembangan zaman kita juga harus berkembang, jangan hanya itu saja. Bahasa nih laptop nih sampai edit saja tidak bisa. Mau edit Word dong saja, nih file saja saya edit susah sekali nih. Adik kamu cukup. Kalau tidak tahu kasih tahu supaya ini apa tuh bantu tuh. Jadi rencana ikut TOEFL ini mau lanjut S2 kok atau? Iya S2, Memang itu bahasa internasional jadi harus belajar. harus belajar dulu. Nanti saya mau ikut di ini apa? Kampung Inggris di Kediri sana nih. Nih, nanti kalau ini ada TOEFL begini kasih tahu kita, jangan sampai kita juga bisa ikut. Oh siap. Nanti kalau ada informasi saya kasih tahu. Ini kan orang tutup toh, jadi maksudnya ini gelombang terakhir untuk kita punya. Bagus lah. Kamu Iya. ikut perkembangan zaman jadi baik sih. Memang harus begitu, Pak teman. Kita nih tahu hanya datang pas kuliah saja, kita fokus di kuliah saja, tidak fokus yang bilang ada perkembangan zaman jadi begini begitu dong. Itu adik itu harus banyak bergaul, harus banyak tanya supaya tahu. Jangan kita dari kampung kita bikin ke kampung terus, kita harus ikut kemajuan juga supaya kita jangan ketinggalan, supaya orang-orang kalau masa orang tahu orang lain tahu kita tidak, jadi kita harus ambisi juga, harus tahu. Terus kamu laptop di mana jadi? Kita tidak ada laptop lah, orang tuh suruh datang kuliah misalnya modal pinjam saja. Kamu mama dong kok kirim dulu, nanti tugas akhir susah tuh kalau pinjam-pinjam orang punya. Itu tuh begini, kita pas lihat laptop begini orang lain tuh jago main laptop, bisa edit. Nah kita laptop tidak ada jadi kita modal minta bantu pinjam. Ini kita ada beberapa orang yang mau ikut, jadi ini ada mau sharing juga lewat ini apa Google Meet, lewat aplikasi Meet. Bagus lah. Iya. Jadi kan kurang bagus di sini nih, jadi dia loading sekali. Mau lihat? Biasa begitu nanti Google Meet nih kamu kasih masuk di laptop bisa kok. Bisa, semua bisa, mau di HP, di laptop, komputer semua bisa. Bisa nih saya tahu kayak di HP saja. Tidak, pokoknya kita buat dia punya link, kita bagi, nanti kita suka rapat meeting di dalam. Itu kan bagus, nah sekarang kan sistem online. Ya bisa nih online mau orang bagi link saya ikut di HP saja. Saya tidak tahu dari laptop dong. Kita tidak ada laptop. Itu harus banyak belajar. Baru saya kamu ikut TOEFL. Kisah nih ikut TOEFL yang pertama masuk saya tidak lulus. Jadi kayaknya saya ulang dulu. Iya harus berusaha, jangan menyerah. Kalau gagal Kawan coba dong, lagi. Kalau kau dong ke TOEFL atau lulus semua. Mungkin kita tidak tahu bahasa Inggris ya di. Ini kita omong one dibaca on ini. Coba jangan bikin lucu dulu. Nanti kalau kita ikut ini kan dapat sini
kan bagus toh. Namanya ini menambah pengetahuan lah. Ini mau jalan lagi atau kemana? Oh, tidak lah, saya kata dulu. Tapi lu ada masih sibuk kuliah, jadi mau seminar dan lain-lain. Ya, nanti bakal ada cerita. Oke, siap. Ini aja masih sibuk ya, yang marah teman. Oke, dah. Ya dah. Halo smart people, selamat datang di CFDS Explains. Kali ini kita akan melihat lebih jauh tentang masyarakat digital. Sebagai makhluk sosial, manusia suka berinteraksi dengan manusia lain. Dari interaksi inilah masyarakat terbentuk. Interaksi manusia semakin hari semakin berkembang. Di abad ke-21 ini, penggunaan teknologi digital dalam berinteraksi memunculkan jenis masyarakat baru, masyarakat digital. Secara konseptual, masyarakat digital sangat terkait dengan masyarakat jejaring atau network society. Masyarakat jejaring adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan teknologi mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Dengan teknologi digital, manusia dapat dengan mudah menghubungi temannya di tempat yang sangat jauh. Belum sejauh itu juga sih. Nah, itu maksudnya. Ataupun mencari informasi yang diinginkan. Teknologi digital ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Ada 3 pilar utama dalam masyarakat digital. Yang pertama adalah digital citizenship, yaitu bagaimana perangkat digital digunakan dalam pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Masih ingat masa-masa kita masih harus mengantri seharian untuk bikin paspor? Untung ada layanan online. Sekarang, proses semacam itu jadi lebih mudah dan cepat. Kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat dengan melaporkan kejadian sehari-hari yang belum terjangkau mata pemerintah. Entah itu lubang di jalan, atau bahkan serangan alien. Yang kedua adalah digital lifestyle. Digital lifestyle adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Mulai dari chatting, posting komen, share berita, dan diet dengan aplikasi kesehatan. Pilar ketiga adalah digital commerce, yaitu bagaimana teknologi digital digunakan dalam aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan. Ini bukan sekedar online shopping loh, tapi juga yang lebih rumit, seperti transaksi pasar saham. Seperti yang kita ketahui bersama, pengguna internet di dunia ini sangat besar dan selalu bertambah. Lantas, apakah ini artinya seluruh penduduk bumi adalah sebuah masyarakat digital? Memang, dunia kita saling terkoneksi. Tapi sayangnya, masyarakat digital terdiri dari beberapa level yang menggambarkan kematangan mereka dalam menguasai dan menggunakan teknologi. Ini DISO. Saat DISO ingin membayar pajak, kalau ia harus secara langsung datang dan mengantri di kantor pajak begitu lama, maka DISO berada di masyarakat pradigital. Seperti masyarakat prasejarah ya. Sedangkan di level pertama, yaitu Emerging Digital Society, DISO dapat membayar tagihan pajaknya secara elektronik karena kebutuhan transaksi dasar semacam pajak telah tersedia. Pada level ini, pemasyarakatan kegiatan finansial dan keterbukaan informasi telah dimulai. Level kedua adalah masyarakat digital yang sedang dalam fase transisi. Dalam masyarakat digital yang bertransisi, teknologi digital mulai terpersonalisasi. DISO sekarang menjadi pusat perhatian. DISO kini dapat mengakses rekam medisnya atau mendapatkan pemberitahuan tagihan pajak dari layar telepon pintar. DISO juga dapat membagikan informasi yang ia dapat ke pihak lain, seperti melaporkan penyelewengan dana oleh oknum pejabat negara. Level terakhir adalah Advanced Digital Technology. Apa itu? Masyarakat digital yang sudah maju berinteraksi dengan teknologi digital hampir di mana saja. Lampu lalu lintas, CCTV, sensor bencana alam, panel surya,
Bahkan, ponsel kita saling terhubung melalui sistem komputasi awan yang terhubung dengan pihak ketiga, sehingga pihak-pihak seperti pemerintah dapat melihat gambaran besar aktivitas masyarakatnya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di CFDS Explains berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lainnya ya. Kesimpulan dari parodi atas yaitu di mana adanya budaya digital ini, banyak orang yang semakin ingin adanya kemajuan, di mana dulu kehidupan yang primitif, sekarang adanya teknologi yang membangun atau semakin berputar, manusia kehidupannya semakin modern atau adanya kemandirian. Jadi sistem sekarang ini semuanya berbasis online. Jadi apalagi contoh sebagai mahasiswa kuliah secara daring, segala jenis aplikasi yang kita gunakan, contoh Zoom, Google Meet, dan juga aplikasi lainnya yang dapat mempermudah untuk melakukan kuliah secara online. Maka dari situ kita menggunakan budaya digital ini, di mana cara berpikir manusia dalam melakukan segala sesuatu atau menciptakan karya kreativitasnya sendiri untuk membantu atau mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukan. Contoh, mempermudah untuk mencari informasi yang terbaru di dalam internet, di Google dan juga lain sebagainya. Jadi di mana budaya digital ini sangat berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat contoh kehidupannya yang di kota-kota besar itu sangat berpengaruh sekali. Jadi di mana ruang digital ini juga menjadi sarana beraktivitas dalam berpartisipasi untuk berkolaborasi menciptakan kreativitas sendiri. Jadi contoh di mana ada juga masing-masing orang membuat konten, membuat YouTube-nya sendiri, di mana dalam membuat konten tersebut ada juga sistem yang kita gunakan itu ada tantangannya juga. Jadi kita harus melakukan konten, berarti kita harus secara positif supaya dapat membuat minat orang untuk menyukai atau mensupport kita dalam melakukan konten-konten selanjutnya. Jadi di mana sistem digital ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi sebagai masyarakat, sebagai manusia yang ingin kehidupannya lebih berkembang lagi, kita harus berhati-hati juga dalam menggunakan sistem digital ini, karena ada juga sistem digital ini yang membuat kita mencari informasi, ada juga informasi negatif atau memperluas segala sesuatu yang kita perbuat yang dapat menciptakan hal-hal buruk yang terjadi. Jadi di mana kita harus menggunakan sistem ini secara positif, yang baik dan benar, dan juga untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas secara online ini. Oke, itu saja. Terima kasih.